Selamat siang, Romo, Suster, juga ada Ibu, Bapak semuanya. Selamat bertemu kembali kalau yang sudah pernah atau yang baru kali bertemu dengan kami di Unpar Plus pada webinar siang ini. Kita mendapatkan kesempatan istimewa, kita akan berdiskusi, mendengarkan paparan dari Romo Basilius Edi Yanto. Beliau dari Yayasan atau Sekolah Eksperimental Mangunan, atau lebih tepatnya Kepala Kantor Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Barangkali Suster, Ibu, Bapak sudah pernah mendengarnya atau pernah bersinggungan bahkan dengan karya-karya Romo Edi, Yayasan, atau bahkan dulu dengan Romo Mangun, entah lewat novel atau langsung lewat karya-karya beliau. Nah, hari ini Unpar Plus mengundang Romo. Belum lama saya kira saya pribadi berkenalan dengan Romo dan mendapatkan kesan yang sangat sangat baik, sangat positif, respon yang cepat dari Romo sehingga kita bisa melaksanakan kesempatan pada webinar pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan Romo untuk menyampaikan paparannya. Nanti Ibu, Bapak, Suster semua selama mendengarkan boleh juga menyampaikan tanggapan atau pertanyaan tertulis melalui menu Q&A, tanya jawab di bagian bawah dari Zoom ini. Nah, jangan lewat menu chatting, jadi lewat Q&A supaya lebih mudah dibaca oleh moderator saya, nama saya Budi, dan juga nanti Romo Edi. Nah, setelah paparan nanti kita akan berdiskusi dengan Romo melalui menu Q&A atau berdiskusi secara langsung secara lisan. Silahkan nanti menyampaikan pendapat secara langsung juga dimungkinkan. Jadi saya kira itu pengantar dari saya, dan sekali lagi kita akan mendengarkan paparan dari Romo. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, dan mari kita mendengarkan paparan sambil menunggu mungkin ada beberapa teman yang lain yang akan segera masuk. Ini ada beberapa yang berkontak saya ingin masuk. Demikian Romo, jadi silakan Romo memulai dan kemudian barangkali mengenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan paparan. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang kepada yang bergabung pada webinar pada kali ini. Terima kasih Pak Budi telah mengundang kami, saya, untuk belajar bersama dalam kesempatan webinar ini. Saya sekarang ada di Lembaga Dinamika Edukasi Dasar. Itu memang yang dirintis, diperjuangkan oleh Romo Mangun Wijaya. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini sekarang mendampingi sekolah, yaitu di SMP eksperimental. Ini yang kemudian harian saya ada di sana. Saya sebagai kepala kantor di sana. Selain itu, bersamaan itu saya juga diberi tanggung jawab di Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Ini yang secara singkat saya sampaikan. Menarik disodorkan pada kami. Akan saya tampilkan screen-nya. Apakah sudah kelihatan Pak Budi? Sudah Romo, sudah kelihatan Romo ya. Ya, ini menawarkan tema guru pembelajar memekarkan pribadi anak yang utuh. Bagi saya ini kenapa saya langsung menanggapi dari panitia webinar ini? Karena minimal 3 tahun terakhir ini yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi kami dan upaya kami, bagaimana menghadirkan guru pembelajar ini. Memang kata pelajar, kalau kamus Indonesia itu ada pembelajar, ada pembelajar.
Pembelajar itu lebih mau menggambarkan orang yang belajar. Sedangkan pembelajar itu adalah orang yang mengajar. Ini supaya saya juga coba famili dengan istilah ini. Poin 2 adalah memang bagaimana menghadirkan guru pembelajar ini. Ada quote atau santi dari Romo Mangunwijaya yang menyatakan di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju mulai. Menurut saya, mungkin secara singkat, paparan saya akan hanya mau mengatakan itu. Kalau ditanya, bagaimana menghadirkan pembelajar? Ya mari kita meletakkan hati. Meletakkan hati pasti seorang guru itu hadir karena bersamaan dengan murid. Maka di situ menghadirkan guru, menurut saya lebih berkonsentrasi pada bagaimana meletakkan hati. Maka di situ Romo Mangun sebenarnya juga merindukan hadirnya guru sejati yang menghadirkan kelas sebagai sanggar kreatif. Sanggar kreatif itu kurang lebih digambarkan itu anak itu mencoba buat pertanyaan dan melatih suatu percobaan sehingga suasana yang ada di situ suasana belajar. Lebih ditekankan belajar itu bukan bersaing, tetapi ada solidaritas di sana. Ini menjadi kerangka atau pijaan saya ketika menjawab panitia ini. Bagaimana guru pembelajar, bagaimana dihadirkan, bagaimana ini diupayakan. Benarkah kalau guru pembelajar itu juga bisa menghasilkan pemekaran diri anak? Saya mencoba menjawab pertanyaan bagaimana menghadirkan guru pengajar itu dalam 3 hal. Yang pertama-tama perlu ditegaskan, perlu dihidupkan kembali, sudah ada di dalamnya, yakni identitas dan orientasi diri guru. Yang kedua adalah relasi dengan anak. Nah, kalau zaman pandemi ini relasi ini kita akan diberi perantara dengan virtual ya, dengan alat. Selain itu juga perlu dibangun lingkungan guru pembelajar sendiri. Saya sendiri atau kami itu mengupayakan lingkungan guru pembelajar itu apa? Ya komunitas pembelajar. Bagaimana sekolah itu dibangun dalam suasana komunitas yang belajar. 3 hal ini yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum menyampaikan 3 hal ini, menurut saya perlu kita letakkan pada kerangka pemikiran. Yang pertama saya akan menawarkan menghadirkan guru itu perlu ditempatkan pada apa itu konsep pedagogi, yaitu konsep pendampingan guru pada pemekaran anak itu seperti apa. Yang kedua, memang menghadirkan guru pembelajar menurut saya perlu ada kurikulum yang organis. Ini yang konsep yang kami hidupi. Yang pertama adalah konsep pedagogi sekolah eksperimental. Memang pedagogi sendiri kalau dari asal katanya dari Yunani itu paidagogio itu. Pais itu anak, kemudian aji itu mendampingi, kurang lebih pedagogi itu kan proses konsep praktek pendampingan pada anak. Ini yang kemudian kami mengatakan pedagogi itu proses praktek pendampingan untuk pemekaran diri anak. Dan di sini kami mengatakan eksperimental itu memang ada konsep atau ideal anak yang ingin kami capai, yaitu anak yang eksploratif, kreatif, integral. Bagaimana konsep ataupun desain rancang bangun pendampingan pada pemekaran anak? Menurut saya itu ada 3 tahap. Pertama itu untuk mendampingi
hal yang utama adalah pengenalan. Kemudian baru proses pendampingan, yang selanjutnya itu bagaimana mempertanggungjawabkan pendampingan. Konsep ini saya tawarkan bagaimana nanti menghadirkan guru pembelajar itu sendiri. Pedagogi yang adalah pendampingan pemekaran anak, kalau di sekolah eksperimental Mangunan, anak itu dikenali dengan 7 hal yang kami sebut dalam diri anak sudah ada, maka dikatakan modal anak. Pengenalan ini berfungsi untuk menjadi baseline, catatan dasar pengenalan tentang pribadi anak. Kemudian menjadi nanti anak berkembang seperti apa. Yang berikutnya adalah menentukan strategi pendampingan. Inilah yang kemudian yang diupayakan pada pendidikan ataupun pediatri pendampingan anak sendiri. Dan ini seringkali dilupakan. Anak masuk sekolah itu dianggap sama. Meskipun latar belakang beda, hanya pakai kognitif kemudian masuk. Dan inilah yang kemudian hakikat guru itu nanti menerima anak yang bisa dikatakan bertitik tolak, bukan keberagaman tapi saja seragam. Baru tahap berikutnya adalah pendampingan. Dalam pendampingan itu kan perlu tahu isi manusianya, ideal yang mau digambarkan, didaktiknya, metodologinya, manajemen, dan berikutnya pertanggungjawaban. Dalam pendampingan ini juga perlu ada kurapersonalis atau pendampingan personal. Kami sebut biasanya pola asuh. Maka itu ada pertama pemetaan, itu masuknya adalah pengenalan anak. Pemetaan tadi ada di awal masuk dan ada satu pembelajaran. Di sekolah eksperimental juga ada home visit, kunjungan untuk semakin kenal anak. Kemudian ada pendampingan ketika ada kasuistik. Ini menjadi gambaran saja. Saya akan saya memberikan poin-poin dulu saja. Apa yang kemudian menjadi komponen pedagogi? Yang pertama tadi visi manusia, yakni gambaran anak yang mau dicapai. Inilah yang perlu dipahami oleh menurut saya guru itu tahu dulu saya mau mendampingi anak yang macam apa yang mau dicapai. Berikutnya baru didaktik. Saya merasa didaktik itu lebih bukannya atau tapi membangun dengan baru penguasaan materi, selanjutnya adalah metodologi, caranya, cara pendampingnya. Kemudian ada manajemen kelas, yaitu mengkondisikan kelas itu nyaman dan gembira belajar, sehingga kelas itu menjadi tempat dan apresiasi anak. Yang adalah asesmen, bukan evaluasi. Juga menggunakan istilah asesmen, ACDR yang artinya duduk di samping, berarti ini berupa penilaian capaian perkembangan anak. Di dalamnya ada deskripsi capaian proses dan 2 rekomendasi peningkatan perkembangan anak. Menurut saya itulah yang saya tawarkan untuk kerangka pikir guru itu adalah pendamping. Baru kemudian untuk mencapai tadi menghadirkan pemekaran anak atau pemekaran pribadi yang utuh, itu menurut saya itu perlu dihadirkan yang namanya dibutuhkan kurikulum yang adalah bagi saya kurikulum itu perlu organis. Ini gambar manusia ini yang saya tayangkan, ada otak kanan, otak kiri, kemudian ada hati yang di sana, ada leher yang kemudian ini disimbolkan oleh Romangun. Proses atau rancang bangun pembelajaran itu perlu disusun secara artinya materi belajarnya itu akan berkembang seturut perkembangan anak.
Dan kemudian juga ada integrasi satu dengan yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Ini saya ini gambaran kurikulum yang ada di sekolah kami, sekolah eksperimental, itu adalah pohon kurikulum Mangunwijaya. Ini digambarkan sebuah pohon yang hidup di alam bersama pohon yang lain, dan alam itu menjadi tempat hidupnya. Kurikulum bagi kami adalah ekosistem pembelajaran yang kemudian didesain, dirancang untuk pemekaran anak. Sehingga kami ingin menghadirkan anak yang eksploratif, kreatif, integral. Teman-teman, saudara-saudari, saya kemudian hanya mau mengingatkan, menurut persepsi saya atau persepsi kami, inilah komponen kurikulum itu ada dalam akhirnya alat yang kita sering kali metodologi materi ada di situ. Kita seringkali konsentrasi hanya pada materi. Anak dan alam itu belum menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ini akan dua konsep tadi, tawaran konsep tentang pedagogi dan tawaran tentang kurikulum organis, itu gunakan untuk jadi latar belakang pemikiran saya bagaimana menghadirkan guru pembelajar. Yang pertama tadi kan identitas dan orientasi diri, penegasan identitas dan orientasi diri guru. Pasti kita sebagai guru kita bertanya, bagaimana dengan saya? Guru yang macam apa? Orientasi saya, identitas guru saya itu yang mau saya capai seperti apa? Peluang yang strategi macam apa yang mau saya lakukan? Kemudian dari banyak hal yang kan itu pembiasaan. Kiranya ini menjadi apa? Tanda-tanda penanda pertanyaan yang direnungkan dan dibuangkan siapapun, bukan hanya guru, tetapi karena ini membantu, itulah yang perlu dihadirkan oleh sang guru. Mungkin ini refleksi saja. Saya termasuk yang mana? Masuk, maka maaf, aku tidak diprogram untuk masalah itu, selesaikan sendiri. Bisa jadi guru itu robot. Kenapa nanti terjadi seperti ini? Bisa kita lihat ya. Bisa akibatnya kalau robot itu tahunya adalah program. Yang dimasukkan ke anak juga program. Warna merah nanti ujungnya merah. Kalau warnanya hijau salah. Ini yang kemudian akibatnya. Ini maksud saya ini sama sekarang untuk pagi ini menghapus UN ya, sehingga tidak ada harus. Ini yang menurut saya atau juga ini seringkali menjadi apa? Ini swasta akan lebih menjadi perhitungan bahwa uang waktu adalah uang aktivitas bisnis itu juga bisa masuk dalam seorang guru. Tetapi bagaimana guru yang ingin kita hadirkan? Menurut saya tadi orientasi diri guru itu guru perlu mempunyai belief, keyakinan apa yang dipikirkan tentang saya sendiri mendampingi guru bagaimana mencoba mengukur belief itu. Tekan gambarkan guru yang atraktif atau menarik dalam hidupmu. Kalau seorang guru tidak bisa menemukan gambaran guru aktif dalam hidupnya, dia akan mempunyai kesulitan karena mempunyai gambaran ideal guru dalam dirinya. Inilah yang menurut saya keyakinan bagaimana saya seorang guru itu menurut saya perlu dihidupkan. Maka ketika punya keyakinan itu, apalagi keyakinan untuk pemekaran diri anak yang didampingi, maka guru akan memberi kemerdekaan, merdeka dari ketakutan, tekanan, kegelapan, ketidaktahuan yang dialami oleh anak. Maka di sini secara singkat
identitas orientasi diri guru itu adalah diri guru yang mau terus belajar. Ini yang saya sekali lagi, orientasi diri guru itu bagaimana meletakkan hati. Ini maklum diletakkan di situ proses belajar dan maju mulai. Maka menurut saya identitas guru sejati itu pertama-tama adalah meletakkan hati. Ketika meletakkan hati itu maksudnya apa? Yaitu potensi. Guru kan hati pada diri anak, maka langkahnya adalah mampu mengenali anakku itu mempunyai potensi apa. Ketika sudah mempunyai potensi itu, perlu potensi itu terus ditegaskan dalam relasi, perjumpaan guru sendiri. Maka ketika relasi ini terjadi, dihadirkan disitulah mengembangkan potensi. Saya sendiri ingat, guru yang menarik saya adalah ada yang guru saya yang sungguh dulu SD itu yang ketika saya cemberut membuat saya itu senang, dan ketika saya sedih saya ingat namanya Bu Prapti dan menyemangati saya. Saya tidak melihat guru saya itu mempunyai banyak potensi tetapi yang dekat itulah kemudian semangat dalam hidup. Bagi saya itulah menegaskan relasi. Maka ketika relasi terbentuk, di situ menurut saya prestasi akan hadir juga. Prestasi orang sejati bagi saya adalah bagaimana mampu memegang yang tidak, yang kemudian gambaran orientasi arah guru ideal atau kemudian keyakinan ini perlu dibangun dalam diri guru. Ini poin pertama yang kita tawarkan. Maka yang poin kedua adalah bagaimana menegaskan relasi dengan anak. Ini menjadi masalah yang utama juga ketika menghadirkan seorang guru pelajar. Bukan dipikirkan materinya, tetapi anak itu menurut saya itu hal yang utama. Saya punya penilaian. Kalau mahasiswa itu kan nilainya A sampai sampai E itu ya. Saya sudah ngalami semua E, yo pernah A, yo kadang dapat. Nah, ini menurut saya karena saya rela dengan orang lain itu E itu seperti ini bagi saya. Cuek. Biarlah orang lain bergerak, aku begini saja. Ini sebenarnya asosial ini dia. Yang kedua, kalau D itu telunjuk yang banyak, dia tidak ke saya, pasti pada orang lain. Terus yang kalau C ini adalah yang penting hadir dan mengerjakan tugas. Tugas terlaksana hadir itu bagi saya C. Nanti direnungkan sendiri. Kalau B itu mulai ada meningkatkan kreatif, meningkatkan prestasinya, mempunyai kreativitas. Nah ini kalau A sulit, saya jarang dapat A, maka sulit ini. Yakni berkreasi untuk berbagi. Bagi saya, tadi ketika menegaskan relasi, seorang guru pembelajar itu adalah bagaimana kemampuannya sampai dia juga membagikan apa yang menjadi hasil proses belajarnya. Di situ orientasi ini juga perlu dikembangkan. Maka ketika orientasi ini berkembang, menurut saya suasana untuk membangun guru pembelajar itu tidak hanya dari dalam dirinya, mempunyai belief, mempunyai keterampilan, penguasaan yang cerdas luar biasa. Tetapi bagi saya perlu ada suasana relasi dengan anak itu terbangun. Maka yang saya tawarkan adalah
bagaimana kelas itu sebagai sanggar belajar mengajar. Saya katakan sanggar, itu kan kelas itu tempat latihan. Jadi yang belajar itu bukan hanya siswa, bukan hanya murid, bukan hanya mitra didik, tetapi belajar bersama. Maka kalau di SWOT ini bukan masalah guru pembelajar itu guru yang cerdas, tetapi bagaimana sosialnya dibangun, menurut saya ini penting. Bagaimana itu dihadirkan? Pertama-tama, sanggar belajar mengajar, kelas sebagai sanggar belajar mengajar, yang utama adalah relasi kedekatan antara guru dan murid terbangun. Maka saya mengatakan hati gembira itu pondasi belajar. Dan ini terbukti. Saya mengamati dan terlibat di TK. Saya ingin jadi guru TK. Itu kalau guru TK itu tidak punya kedekatan dengan anak akan takut, maka anak tidak akan belajar. Selain selain kedekatan antara guru dan anak, maka yang berikutnya adalah di kelas itu juga bagaimana peran serta murid itu dihadirkan, yaitu kelas menjadi milik bersama. Ingat, kelas di sini bagi saya bukan hanya ruang kelas di sekolah, tetapi tempat semua di mana anak-anak itu bisa belajar. Ini yang kemudian baru berikutnya dibangun perjumpaan atau kelas itu sebagai tempat kreasi dan apresiasi karya anak. Dan di situ ketika sudah membangun suasana ini, bagi saya semangat belajar guru itu nanti akan terapresiasi, terpupuk, tertantang karena harus berhadapan dengan anak, dengan siswa. Saya sendiri merasa ketika mau cerita di depan anak-anak TK, kalau saya menyiapkan banyak hal tetapi kemudian tidak bisa menguasai anak yang baru rame ataupun pengen diperhatikan, apa yang sudah saya siapkan bisa ambiar. Dan tetapi kemudian kembali ketika saya bisa mengapresiasi dan mengajak untuk menikmati kelas itu, menurut saya disitulah kemudian secara spontan guru diajak untuk belajar dari situasi itu. Ini poin kedua yang saya tawarkan. Selain menegaskan identitas, tetapi juga perlu membangun perjumpaan dengan murid itu sebagai perjumpaan yang belajar dan mengajar. Bukan hanya murid yang belajar, guru juga perlu belajar. Guru bisa menjadi murid dari anak didiknya. Yang ketiga atau poin yang terakhir, saya menawarkan untuk menghadirkan guru pembelajar. Bagi saya bukan hanya keterampilan guru diasah, kelasnya terjamin bersama anak, tetapi perlu lingkungan guru dalam artian sekolah saya tawarkan bentuk tata bangunannya disebut komunitas pembelajar atau sekolah sendiri sebagai komunitas pembelajar. Ini yang baru kami cari. Validitasnya masih bisa diragukan, tapi menurut saya ketika sekolah bisa menghadirkan komunitas pembelajar, ini menurut saya hal menarik. Apa yang menjadi gagasan Mas Nadiem mungkin bisa dihadirkan di sini. Sebenarnya saya menggunakan konsepnya Lee Shulman. Shulman itu mengatakan komunitas yang belajar dan mengajar. Kalau sekolah itu menjadi komunitas yang belajar dan mengajar, maka sekolah itu sebagai komunitas menjadi ajang perjumpaan, di mana guru memberikan kesaksian hidup. Nilai menjadi yang utama. Dan perjumpaan itu menjadi transfer bukan hanya knowledge, tetapi juga anak tahu bagaimana perjuangan hidup.
Ini ideal memang. Kalau banyak sekali ini mengatakan sekolah yang berkarakter, menumbuhkan karakter. Ini bukan hanya nilai yang dihafal di kognitif, selesai di kertas. Tetapi bagaimana itu dihidupi juga oleh bersama. Dan ini tantangannya kalau tema kita guru pembelajar, ini menjadi hidup guru sendiri. Dan disitulah kemudian dalam perjumpaan akan lebih memungkinkan terjadinya formasi hati. Ini kedekatan dengan anak, ini akan menjadi sekali lagi poin utama. Dan di situ ada pengembangan pribadi juga. Komponen apa yang dikatakan Lee Sulman dalam komunitas yang belajar dan mengajar? Pertama adalah pembelajaran itu, materi belajarnya itu generatif. Yang artinya materi itu tidak hanya monolog dari guru, kemudian anaknya mendengarkan. Tetapi materi yang ditampilkan itu mendorong untuk pribadi itu belajar, semakin produktif, menemukan, menciptakan gagasan baru. Ini yang kemudian baik guru dan anak dalam suasana itu sama-sama belajar. Memang ini yang berikutnya adalah pembelajar yang belajar memang pelaku aktif. Ini baik guru maupun anak dalam perjumpaan sama-sama belajar, sama-sama meneliti, sehingga ada suatu yang dikembangkan bersama. Di sisi lain, itu dikembangkan perlu ada metakognisi, yaitu kekritisan pikiran kita. Mengapa ini kita tawarkan? Mengapa ini mempunyai konsep demikian? Juga metakognisi bisa berupa refleksi, menemukan makna di balik aktivitas yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah di dalamnya itu perlu dibangun suatu kerjasama, kolaborasi dari komponen-komponennya. Sehingga ketika 1, 2, 3, 4 itu terjadi, diharapkan guru dan murid itu berbagi gagasan, inspirasi sebagai kesaksian tumbuh kembangnya passion. Ini yang saya sendiri passion di bahasa Indonesia itu apa ya? Bahasa Jawa ini greget, ada niat kuat, ada yang diupayakan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini berjalan, maka ada aktivitas eksplorasi, kreasi, kerjasama ini membentuk suatu tata nilai bersama. Inilah yang disebut sekolah itu sebagai komunitas. Dan ini menurut saya, teman-teman yang pelaku pendidikan di suatu sekolah yang menghidupkan tata nilai, ini perlu terus diupayakan. Dan ketika itu diupayakan, itu memberi roh guru sendiri bagaimana belajar. Saya sendiri bagaimana mengimplementasikan gagasan itu, saya memberi nama ketika mau menghadirkan guru pembelajar tadi, saya beri nama proses itu integrated ongoing formation. Artinya kurang lebih bagaimana pendampingan, pengembangan diri itu berkelanjutan dan terintegrasi satu dengan yang lain. Ini yang menjadi konsep yang coba kami temukan atau saya coba teliti di sekolahan yang saya dampingi. Di sekolah pendampingan saya, di sini ada beberapa komponen. Ada anak, guru, dan orang tua. Itu sebagai pusat dalam pusat pembelajar. Di sana ada perpustakaan. Untuk perpustakaan tidak hanya sebagai penyimpan buku, tetapi perpustakaan bagaimana mensuplai anak guru belajar. Maka pustakawan itu memberi referensi. Nanti anak guru itu tidak hanya mengembalikan buku yang dibaca, tetapi memberikan kreasi literasinya. Entah resensi, entah puisi, entah nanti membuat buku. Ini tanggung jawab pustakawan atau perpustakaan.
di tempat kami ada laboratorium. Laboratorium itu bukan tempat untuk penelitian kimia atau fisika, itu bukan. Laboratorium itu adalah pendamping guru. Ini pendampingan yang dilakukan tim pendamping pada guru, bagaimana pembelajaran. Maka relasi guru dengan laboratorium itu ada tim teaching. Setiap minggu itu ada belajar bersama antara guru dan pendamping ini. Setiap hari guru memberi catatan harian kepada laboratorium. Kemudian ini memang ruwet relasinya itu, tetapi relasinya dari guru dan laboratorium itu ada tim teaching dan catatan harian. Ini operasional yayasan juga hadir di sana. Inilah yang saya sebut harus terintegrasi, terhubung satu dengan yang lain, dan perannya itu saling berbagi peran dan meneguhkan peran. Ini relasi ini kemudian menghasilkan outputnya lokakarya, pasti untuk persiapan. Kemudian ada upgrading, yaitu belajar bersama untuk pengembangan diri. Kalau Jumat pertama itu olah rohani. Jumat kedua dan keempat itu penelitian tindakan di kelas. Kemudian Jumat ketiga ada aktivitas bersama, yakni FGD itu fokus group discussion, mau menegaskan saya seorang guru yang macam apa. Jumat kelima itu studi banding, yaitu dolan ke sekolah lain untuk belajar. Inilah mingguan yang kemudian kami mimpikan ketika mau menghadirkan guru pembelajar di sekolah juga perlu ada wadah belajar yang disadari tidak hanya oleh guru tetapi oleh komponen-komponen yang hadir di sini. Kemudian bagaimana juga ada penegasan relasi komunikasi dengan orang tua. Kami di sana juga ada home visit makanya untuk menegaskan relasi itu. Selain itu ada habituasi, yaitu pembiasaan nilai. Karena kami didirikan oleh Romo Mangun, kami ingin menghidupi nilai Mangun Wijaya. Di sana ada setiap semester atau setiap tahun itu ada festival literasi. Kemudian ada seminar pendidikan ala kami menjadi panitia dan pengisi dan mengundang orang lain. Kemudian dari orang tua diberi kesempatan untuk hari orang tua berbagi kepada anak. Biasanya itu menjelang Raputan. Ini bukan pada saat pandemi ini ya, tapi ini pada normal pada waktu yang lalu. Nah inilah yang kemudian kami sebut sebagai sekolah itu komunitas pembelajar. Rangkaian keseluruhan ini, aktivitas relasi yang terhubung satu dengan yang lain, ini menurut saya akan menghadirkan guru yang mau belajar juga. Dan disitulah rangkaian ini sebenarnya kami mau menghadirkan guru pembelajar yang punya hati. Ini yang kemudian yang ingin kami hadirkan. Ketika mau menghadirkan guru macam apa, itu guru pembelajar itu menurut saya itu yang mau belajar terus-menerus dan mempunyai hati. Hati pada siapa? Hati pada anak. Ini Pak Budi tawaran saya untuk kalau ada yang mau menanggapi, kalau ada yang mau berbagi gagasan yang lain dari paparan saya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya kira sudah cukup jelas. Saya tidak perlu meringkas karena tidak bisa diringkas ini. Kita cukup banyak mendapatkan butir-butir yang bisa dijadikan pembahasan. Saya akan memulai diskusi Romo dengan pertanyaan yang tercantum di menu Q&A. Ya, Suster, Romo, Bapak Ibu. Saya akan membacakan satu pertanyaan Romo. Ya. Perkenalkan, nama saya Jerry Kristianto, guru ekonomi,
Sekolah Tunas Bangsa Kuburaya Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, Romo. Saya ingin bertanya, Romo mengatakan untuk menjadi guru sejati ada disinggung tentang memekarkan pribadi. Pribadi seperti apa yang perlu dikembangkan oleh seorang guru? Bagaimana cara kita mengenal pribadi tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini salah satu tawaran tentang pribadi guru macam apa. Saya tidak menjawab pribadi guru macam apa. Saya akan bercerita bagaimana saya mendampingi guru di tempat kami. Yang pertama adalah kami mau melihat apa yang menjadi visi hidup guru itu. Kapan visi hidup guru itu ditemukan? Karena seorang guru, tadi saya temukan dari gini. Temukan gambaran atau pribadi guru yang inspiratif, yang atraktif dalam hidup. Pasti ketika menemukan gambaran itu, itulah yang kemudian akan menjadi orientasi diri atau menjadi visi seorang guru yang dialami oleh orang itu yang menemukan. Saya pernah mendampingi guru begini. Romo, saya tertarik pada guru saya, guru fisika. Dia bukan masalah ilmu rumus hafal fisika, tapi guru fisika ini kemudian mau sabar dan memotivasi saya. Saya mengatakan ini gambaran pribadi yang sabar, memotivasi, ini menjadi visi hidup guru itu. Itu yang kemudian salah satu cara bagaimana guru itu mengembangkan visi hidupnya. Ketika potensi, ini saya sebut potensi afeksi. Afeksi itu advacer, tindakan lembut yang menempel dalam diri orang, itu perlu dikenali. Tapi carilah yang positif. Nah, hal yang positif itulah pribadi yang mau kita mekarkan. Maka kalau seorang guru, cari pribadi yang positif, inspiratif dalam dirinya. Dan itu pasti ketika diapresiasi, dikenali, akan mendorong pribadi itu mengarah ke sana. Maka saya sebut potensi afeksi tadi ketika dikenali itu menjadi visi hidup guru. Baru kemudian hal yang umum, pribadi guru yang macam apa, guru sejati yang macam apa, tadi kita temukan orientasinya adalah memekarkan anak. Maka pola pikirnya, mindsetnya yang saya sebut belief, tadi perlu belief yang memekarkan anak. Tetapi kalau melihat anak ungkapannya, anak dasar anak bodoh itu ya, itu pasti beliefnya itu melihat anak itu jelek. Tetapi ketika melihat anak itu apresiatif, maka belief dalam dirinya itu sebenarnya sudah mengembangkan seorang guru yang mau mendampingi. Ya, kemudian memang perlu ada lingkungan yang mengapresiasi. Itu gambaran pribadi yang tadi dari potensi afeksi, dari beliefnya, dari suasana mau terus berjuang belajar. Terakhir saya nanti bisa, ini yang saya temukan, Mas atau Pak Jerry Kristianto ini. Bisa dibaca bukunya David Hawkins, itu Power versus Force. Menurut saya buku ini menginspirasi saya bagaimana memetakan pribadi yang memberi energi positif, yang mengembangkan. Kalau di sana pasti ada angka di 200 ke atas. Itu adalah istilah-istilah atau terminologi pribadi yang bisa memberi energi positif. Silakan dicari buku itu. Saya sendiri mendampingi guru kami menggunakan itu. Di 2 tahun ini kami pengen menjadikan guru itu mempunyai orientasi guru yang optimis. Bagi saya optimis itu ketika melihat kelemahan,
itu mau belajar pada orang yang dianggap kuat, bukan minder. Dan di situ dia mempunyai semangat berbagi apapun yang ada dalam dirinya. Ini yang bisa saya berikan Pak Budi menjawab pertanyaannya Mas Jerry atau Pak Jerry. Ya, baik Romo. Nanti Pak Jerry kalau masih diperlukan penjelasan lebih lanjut bisa angkat tangan atau menulis kembali pertanyaan ya Pak Jerry ya. Kita berlanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada Pak Hari Katuk. Salam hormat Romo. Saya sulit untuk mendisiplinkan murid. Apa yang salah dalam diri saya sebagai pembelajar? Nah ini kita memang tidak tahu Pak Hari, Romo kalau diperlukan nanti bisa diminta untuk bicara. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi. Pak Hari, saya sendiri juga tidak tahu Bapak salah apa itu ya. Bagaimana kok kesulitan untuk mendisiplinkan murid. Mungkin salah satu cara yang saya lakukan ini yang kemudian saya 2 tahun yang lalu ikut mengajar di SMP. Saya kadang-kadang ikut 1 tahun ngajar SMP. Sekarang saya konsentrasi di TK. Saya menjumpai anak yang bagi guru itu energinya luar biasa. Harus diberi pengertian berkali-kali. Di situ kemudian apa yang dilakukan oleh guru itu memberikan pemahaman apa yang baik, apa yang benar. Tetapi di situ anak merasa selalu disalahkan. Anak merasa kok saya salah terus. Berhadapan dengan guru itu berhadapan dengan hakim yang akan menemukan kesalahannya. Pada suatu hari saya ketemu karena dia melakukan kesalahan, kemudian dia diminta pertanggungjawaban sampai dia nangis. Maka saya katakan saya hanya mengatakan, kowe saya gelem luwe HP to. Nak, kamu masih pengen lebih baik. Saya tanya, ya jelas Romo, saya masih muda. Coba ceritakan apa keinginanmu ingin menjadi baik itu seperti apa. Itu yang kemudian di situ kemarahannya, kejengkelannya itu mulai mereda, Pak. Dan memang apakah dia langsung disiplin? Tidak. Tapi minimal ketika ketemu dengan saya, dia akan menceritakan upaya apa yang lebih baik. Saya hanya menyarankan ini karena masing-masing pendekatan lain. Kalau akan pendekatan militer, ya kemudian tegaskan dengan aturan-aturan. Tetapi ini nanti ketika tidak ada di hadapan Bapak, itu akan tidak disiplin. Maka yang saya sarankan lebih, temukan potensi, mengapresiasi apa. Dia bisa mendeskripsikan hal yang positif itu apa. Ajak anak itu mendeskripsikan, menggambarkan yang diartikan disiplin itu apa. Kemudian, mengapa dia mendeskripsikan itu? Mungkin ketika, ya ini, belajarnya di situ, Pak, yang tidak mudah. Kadang-kadang juga jengkel. Ini anak kok tidak ada sopan santunnya seperti itu. Ini saya tidak langsung menjawab Pak Hari, tetapi saya sedikit sharing. Bagaimana mendekati anak yang kemudian apalagi remaja. Maaf, saya hanya mempunyai pengalaman sampai SMP sekarang ini. Dulu ya pernah seminari, pendamping seminari, tapi hanya beberapa tahun saja. Tapi kalau di SD, SMP ini minimal lebih lama dari di seminar. Ini pengalaman saya, Pak. Pasti tidak memuaskan Pak Hari. Oke, baik Romo. Ini pertanyaan selanjutnya Romo dari Kristina Irawati.
bertanya begini Romo. Selamat siang Romo. Pada pembahasan pedagogi yang dimulai dari mengidentifikasi visi manusia, diakhiri dengan assessment, bukan evaluasi. Bagaimana maksudnya? Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Bu Kristina Irawati. Ini memang masalah terminologi, tetapi itu juga mempengaruhi nanti bagaimana tindakan perilaku kita. Kenapa tidak evaluasi, tetapi asesmen? Asal kata asesmen itu kalau dari bahasa Latin itu accedere, yang artinya duduk di samping. Berarti kalau evaluasi itu adalah melihat hasil akhir. Maka ketika hasil akhirnya dibandingkan dulu asumsi awal itu perencanaan sama atau tidak. Seringkali proses itu tidak begitu dilakukan. Tetapi asesmen yang artinya duduk di samping itu menurut saya lebih menjadi tawaran terminologi mempertanggungjawabkan pendampingan. Yang pertama, ketika duduk di samping pasti tahu anak itu beraktivitas apa. Karena pedagogi itu bertujuan memekarkan anak, maka asesmen itu bisa memberi deskripsi capaian perkembangan anak. Yang kedua, asesmen itu ketika tahu poin-poinnya, itu bisa merekomendasi apa yang bisa dikembangkan berikutnya. Bagi saya, yang saya tawarkan di tentang asesmen ini, yaitu ada 2 poin, deskripsi capaian perkembangan anak, dan kedua adalah rekomendasi. Rekomendasi bagaimana anak bisa dikembangkan. Itu biasanya kalau evaluasi itu melihat jeleknya apa, itu kemudian positifnya apa. Ya di sini belum ditemukan, ya memang ada nanti perlu ditingkatkan macam apa. Tapi evaluasi biasanya hanya plus minusnya yang dicari. Itu tanggapan saya Pak Budi. Ya, terima kasih Romo. Ibu Bapak nanti kalau ingin bertanya langsung, saya sudah sampaikan, boleh dengan angkat tangan ya Ibu Bapak, Rob Suster kalau mau bertanya langsung. Ini satu pertanyaan lagi, Ibu Risya Kristiana, Romo. Dari Ibu Kristiana, perkenalkan saya Risya Kristiana, Sugeng Romo. Di masa depan, tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan diterapkan dan menjadi metode utama. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kita sebagai guru bisa menjalin hubungan, interaksi secara emosional demi membangun relasi dengan siswa. Agar perasaan halus seperti empati dan solidaritas misalnya dapat tetap tumbuh dan berkembang dalam diri siswa maupun gurunya sendiri. Matur sembah nuwun Romo. Ini yang kesulitan saya juga. Kami baru juga mencari bagaimana kedekatan dengan pembelajaran jarak jauh yang diwakili oleh alat, dan itu kadang-kadang jaringannya hilang, kuotanya habis. Itu bagaimana masih bisa dibangun. Bu Risya, saya bingung terus terang Bu, menjawab ini. Tetapi apa yang coba kami lakukan untuk membangun relasi. Satu contoh, kemarin ada masa perkenalan lingkungan sekolah, MPLS. Saya kemudian komentar pada guru saya, kenapa kalian itu memperkenalkan ini ruangan sekolah, ini WC-nya, itu pintu gerbang masuknya. Kan sekarang lingkungan belajar itu ada di rumah masing-masing. Maka saya tawarkan, sekarang anak suruh memamerkan lingkungan belajarnya, rumahnya. Ternyata ketika itu
karena kami juga menggunakan alat yang ada ya, pakai WhatsApp. Kemudian video call-nya itu berempat. Ternyata Bu, ketika disapa pribadi itu juga bisa menceritakan, ketika ngomong dengan temannya yang lain, ini saya sungguh kagum dan tercengang. Ini yang saya amati anak TK ya. Kok rumahku tidak sama dengan rumahmu yo? Nah ini yang kemudian ketika guru bisa mengapresiasi masing-masing, anak yang bingung kok rumah katanya menggambarkan rumah, kok yang ditemui gambaran rumah yang berbeda-beda. Dan ini guru bisa meyakinkan anak-anak yang ketika video call bareng tadi bisa temu. Ini menurut saya empati, solidaritas itu muncul di sana. Bagaimana mengakui, mengapresiasi ada potensi yang berbeda. Dan memang saya juga belum mempunyai pengalaman. Alat itu mewakili yang virtual ini mewakili suatu yang aktual sepenuhnya. Belum, Bu. Saya Bu Mbak atau Bu ini Risa Kristiana ini, kami juga baru mencari bagaimana mempertemukan antara anak satu dengan yang lain. Pakai aplikasi telekonferensi pun akhirnya terakhir masih dikatakan kami rindu ketemu gitu. Maka terus terang kalau ditanya bagaimana menumbuhkan perasaan halus, empati, solidaritas, ini belum punya pengalaman, hanya pengalaman kecil tadi. Bagaimana masing-masing lingkungan belajarnya adalah rumahnya. Itu kemudian ditemukan potensi untuk mengembangkan anak. Di situ empati, solidaritas guru itu bisa ditumbuhkan. Anak tidak bisa didesain lagi dengan pembelajaran yang relatif mirip kondisi lingkungannya. Misalnya sekolah diajak ke sawah itu kan relatif sama. Tetapi sawah, sekolah rumah satu, anak satu dengan yang lain berbeda. Maka disitulah ketika menemukan potensi itu, meyakinkan anak itu untuk bisa bertumbuh di situ, menurut saya itulah perasaan halus sebagai wujud empati dan solidaritas guru pada anak. Ini Pak Budi yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, Romo. Tadi sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, ada Pak Koko Purwoko, apakah masih monitor? Kami ingin memberi kesempatan bertanya. Pak Koko, silahkan kalau mau bertanya langsung. Tadi sempat menulis di chat. Pak Koko, silahkan. Langsung begini. Kami wakilkan sama salah satu ibu guru, Pak Budi. Silahkan, Pak. Selamat siang, Pak Budi. Silahkan, Ibu. Terima kasih kesempatan ini yang ingin kami tanyakan. Ketika tadi disampaikan bahwa untuk pengembangan potensi anak itu ada pendekatan perpribadi atau bagaimana tadi, sehingga ketika itu dilaksanakan di kelas, secara klasikal, itu pendekatannya bagaimana, Romo? Ya. Terima kasih. Silakan, Romo. Terima kasih Pak Koko yang diwakili temannya. Bagaimana saya sebut kura personalis atau pendekatan pribadi itu dilakukan secara klasikal. Ini memang sangat bertolak belakang ya, pribadi kok klasikal. Hanya kemudian contohnya di klasikal itu adalah kami ajak guru-guru di awal materi juga dilakukan di sekolah lain, itu dikenali dulu. Misalnya yang paling gampang itu adalah
kompetensi dasarnya, KD-nya itu mau mengajarkan anak kelas 1 angka 1 sampai 100 misalnya. Dan itu oke, 1 sampai 100. Guru yang mengenali secara pribadi itu tadi bukan langsung pasti ditanya dulu. Siapa di kelas ini yang sudah sampai 10? Pasti akan tunjuk jari. Siapa yang sudah sampai 70? Bahkan ditanya, apakah ada yang sudah menghitung sampai 100? Kalau ternyata sebagian besar anak itu sudah melebihi 100, ya biarkan yang 100 orang tadi itu melakukan hitungan yang menurut perkembangan mereka. Baru yang sesuai dengan materi yang mau diajarkan itu mendampingi anak yang belum. Dan juga kalau tempat kami didorong anak yang sudah itu mendampingi anak yang belum bisa melakukan tadi. Inilah yang salah satu cara pendekatan personal di klasikal. Tapi cara yang lain adalah pasti di kelas kadang-kadang ada permasalahan atau peristiwa yang dialami oleh anak. Permasalahan klasik di kelas ini misalnya ada anak yang jatuh. Prinsipnya di klasikal ini ditemukan nilai perhatian yang paling kurang, perhatian paling lemah, perhatian yang perlu dibantu. Inilah yang menjadi nilai, misalnya tadi jatuh. Maka meskipun dalam pembelajaran kami akan berkonsentrasi ke jatuh itu tadi. Sehingga secara klasikal kebersamaan itu dibangun untuk memperhatikan temannya yang jatuh tadi. Ada juga kami memang mendahulukan menyelesaikan permasalahan dulu. Pernah saya hadir juga di kelas anak itu kelahi. Terus kemudian materi yang diajarkan itu terhambat hampir 1 jam pelajaran lebih. Itu yang kemudian dilakukan adalah menyelesaikan itu dulu. Ini menjadi bagaimana sampai berdamai. Memang akhirnya yang klasikal ini menjadi personal. Kalau singkatnya tadi Pak Koko, saya mempunyai konsep begini. Bagaimana yang klasikal itu menjadi personal ketika di klasikal itu ada tata nilai atau nilai yang kemudian dihidupkan bersama. Itu pasti akan menjadi pengalaman personal masing-masing. Memang ketika klasikal itu amat sulit memperhatikan satu demi satu. Tetapi kemudian memastikan bahwa materi itu dialami, ditemukan di satu persatu di kelas itu memang perlu. Maka tadi personal, yang klasikal personal itu bisa memberi tema nilai yang sama, supaya menjadi personal, tetapi juga perlu dipetakan dulu, dikenali situasi kelas itu seperti apa. Ini yang saya sebut sebagai pemetaan atau pendekatan personal dalam klasikal itu memang tidak bisa satu persatu, tetapi ada prioritas di dalamnya. Itu Pak Koko yang diwakili temannya tadi. Terima kasih, Romo. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Kristina Irawati, Romo. Ini bertanya kembali, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas penjelasan Romo yang mencerahkan tentang assessment. Lalu ingin minta satu pertanyaan lagi, izin bertanya satu lagi mengenai fungsi pustakawan dalam integrated ongoing formation, mohon dijelaskan oleh Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Ini kami masih mencoba. Kami mencoba perpustakaan itu bukan menjadi gedung yang menyimpan buku.
Maka ini yang paling berperan adalah ada relasi pustakawan, guru, dan anak. Konkretnya di sekolah kami memang ada jam perpustakaan, yaitu 1 jam latihan membaca di perpustakaan. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu ada jam perpustakaan. Maka di situ nanti secara teknis pustakawan akan membantu murid-murid bersama guru kelas itu bagaimana meminjam buku, bagaimana teknis itu meminjam buku dilakukan. Tetapi kemudian pustakawan akan memberi apresiasi bagi pembaca. Nanti ada pengumuman siapa yang membaca buku yang banyak. Kemudian pustakawan membuat ruang kreasi. Setelah membaca sekian bulan, siapa yang mau menuliskan. Nah, ini kemudian bukan pustakawan sebenarnya tidak hanya ngomong siapa yang mau, kemudian meminta guru menggunakan waktu 1 jam belajar di perpustakaan tadi, misalnya temanya sekarang itu mekar bersama di tanah Pancasila, tanah Indonesia. Guru mengajak anak mengeksplorasi tema itu. Mungkin kemudian setelah 1-2 bulan, kemudian bisa nuliskan di blog, bisa menuliskan di buku. Ada memang macam-macam. Guru kami juga yang mendampingi, akhirnya anak mempunyai buku. Maka kembali apa tugas pustakawan? 1, menjelaskan teknis peminjaman buku. Ini menurut saya ini umum. 2, berelasi dengan guru itu untuk memotivasi anak supaya anak itu meningkatkan kreasi literasinya. Kemudian pustakawan juga perlu mensuplai referensi-referensi. Ketika ada tema tertentu, guru ngomong, ini mekar bersama di tanah Indonesia, tanah Pancasila. Buku apa saja yang ada di perpustakaan. Nah, ini pustakawan harus menjawab buku itu. Kemudian menunjukkan di katalog ini. Kemudian juga berfungsi untuk publikasi. Publikasi itu tadi, ketika ada kreasi dari anak, misalnya berupa buku, pustakawan inilah yang membukukan. Kemudian kalau teknis nanti yang mengajukan proposal kepada sekolah ataupun yayasan untuk dicetakkan, itu tugasnya pustakawan. Ini Bu Ira yang tadi menambahkan. Terima kasih Pak Budi. Baik Romo. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Boleh angkat tangan, raise hand juga boleh. Pak Jerry tadi sempat menanyakan sesuatu tentang buku. Apakah mau bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Pak Jerry, silakan. Oke, baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Romo tadi sempat menyebutkan buku dari David ya. Saya mau tanya tadi judul bukunya apa ya Romo? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Judul bukunya Power versus Force. Saya tuliskan nanti di chatting ya. Bukunya itu Power versus Force. Ini kelihatannya sudah diterjemahkan, tapi ada bukunya aslinya itu bahasa Inggris. Power versus Force. Baik Romo. Ini saya coba. Saya tuliskan di sini ya. Ini kata kunci yang lain adalah selain power versus force adalah map of consciousness. Ini tawarannya peta kesadaran yang ditawarkan oleh Hawkins. Di sana ada peta tentang emosi, kemudian itu diberi logaritma nilainya berapa itu. Ada di situ. Begitu Mas Jerry. Oke Romo. Thank you. Baik,
Suster, Ibu, Bapak, apakah masih ada yang lain? Oke, sambil nunggu, saya boleh bertanya tentang peranan teknologi, Romo, tentang Iya, ya. HP, tentang bagaimana peran teknologi itu untuk anak, untuk guru dalam konteks di Romo. Tempatnya di mana, Romo? Di lingkungan, di relasi, atau bagaimana, Romo? Teknologi pasti di alam. Kalau tadi ngomong teknologi, kurang lebih menurut pemahaman saya, teknologi itu adalah piranti yang digunakan untuk semakin membuat orang itu hidup. Maka teknologi ini bukan orientasi utama, pasti anak. Kalau konsep saya, kita mau membuat anak seperti apa? Bukan teknologinya adanya apa, kita buat anak ke sana. Memang ini akan saling berkorelasi ya. Kita juga tidak bisa menutup mata perkembangan anak sekarang ini. Misalnya seperti ini. Yang sering saya temukan, Romo, anak saya itu sekarang sudah kecanduan gadget. Kemudian bagaimana, harus saya tiadakan atau seperti apa? Bagi saya, yuk kita belajar justru dengan situasi ini. Anakmu sudah lahir dengan gadget yang ada. Dulu saya lahir belum ada HP, adanya ngunduh gitu ya. Adanya kemudian itu ringtone-nya masih monofonik, kemudian polifonik gitu ya. Ada anak sekarang itu tidak tahu perkembangan itu. Sehingga ini yang kemudian letak teknologi itu bisa menjadi bagian hidup memang, Pak. Tetapi tetap perlu disadari, alat itu bukan kemudian menjadi orientasi atau tujuan utama, atau dikatakan kalau sudah menggunakan aplikasi atau alat tertentu, maka dia pandai supaya tidak ke sana, Pak. Maka yang paling penting itu kan bagaimana menumbuhkan anak itu belajar sehingga bisa berkreasi. Nah, kemudian bisa mengatakan alat itu menjadi pendukung kreasinya itu. Meskipun sekarang itu kita karena kecanggihan alat, karena lambatnya kita juga beradaptasi, seringkali alat itu kemudian menjadi orientasi kita. Seperti itu Pak komentar saya. Baik, baik Romo. Terima kasih. Ibu Bapak masih ada enggak? Apakah cukup? Atau masih ada yang mau bertanya? Saya sebenarnya masih mau bertanya, tapi sebagai orang tua ini Romo. Ya, tentang peran orang tua, tentang peranan orang tua Romo. Tempatnya itu bagaimana supaya anak tumbuh berkembang itu Romo. Jadi bukan hanya guru rasanya Romo ya, tapi orang tua juga punya peranan mestinya. Atau bagaimana menempatkan peranan orang tua ini Romo. Ya, sebenarnya di pandemi ini Pak Budi, apa yang sudah sejak lama didengungkan, salah satunya Gereja Katolik, bahwa orang tua, keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Ya. Ini yang kemudian seruan kesadaran ini perlu sadari kembali. Menurut saya pandemi ini kemudian akan menegaskan ini bahwa peran utama di orang tua. Karena sekolahnya sekarang di rumah. Betul. Yang kemudian ketika tidak ada pendampingan dari orang tua, itu kemudian akan sia-sia. Hanya kemudian saya akan menceritakan pengalaman bagaimana sebelum pandemi ini. Bagaimana kemudian menampilkan atau melibatkan peran orang tua di wilayah sekolah formal. Itu dulu yang saya mau jawab. Tadi di upaya kami ada Hari Orang Tua Berbagi. Itulah yang kemudian diberi kesempatan di sekolah, yang kemudian memang formal, itu kemudian orang tua juga diberi kesempatan untuk berbagi keterampilannya,
pengetahuannya pada anak. Misalnya orang tua yang tempat kami itu ada yang nyulam gitu ya. Kemudian pada saat kelas meeting biasanya untuk olahraga di sekolah kami itu 4 hari itu didampingi orang tua. Maka ada kelas menyulam. Maka di situ sebenarnya bukan masalah keterampilan menyulam, tetapi kami mau memberi suasana bahwa mengapresiasi bapakmu juga punya keterampilan. Ya. Dan di situ bisa dibagikan, dan kami mengajak anak yang ada di sini adalah anak kita. Maka berbagi itu menjadi tanggung jawab pengembangan bersama. Ini ketika secara institusional bagaimana disadarkan peran orang tua di sana, Pak. Tetapi secara aktual di rumah itu kami sendiri mengkondisikan bagaimana dimulai dari pengenalan anak. Menurut Bapak Ibu, anakmu itu seperti apa? Memang seperti apa itu menggunakan platform kami. Kami mengatakan tadi ada 7 hal yang mau dikembangkan. Maka ini juga bisa untuk sekolah yang lain. Oh, kami mau menegaskan karakter A, B, C, D. Maka bisa ditanyakan di rumah itu perlu dikembangkan semacam apa. Hal kecil, Pak, yang saya beri contoh. Guru kami mengatakan diet plastik. Kemudian di rumah pada waktu itu ya kami itu kan juga ada yang di kampung itu ya. Orang tuanya mengatakan, ya sudah ini loh, pakai yang sederhana saja, pakai plastik. Anak mengatakan ketika bawa bekal ya, anak mengatakan, Pak, Bu, di sekolah itu diet plastik. Kemudian pakai diet plastik. Orang tuanya seperti itu. Maka si anak itu ini dalam ketakutan ya. Di rumah takut melawan orang tuanya. Kemudian datang ke sekolah, bekalnya itu disembunyikan, Pak. Kemudian ditanya kenapa, dia sadar bahwa dia sudah tidak sesuai dengan kesepakatan di kelas untuk tidak menggunakan bekal itu dengan plastik. Menurut saya inilah komunikasi peran orang tua, kemudian untuk mengkonfirmasi di sekolah apa, di rumah seperti apa. Inilah yang kemudian saling belajar bersama. Seperti itu, Pak, tanggapan saya, Pak. Terima kasih, Romo. Terima kasih sekali. Saya ingin memberi satu kesempatan, Romo. Ada yang mengangkat tangan, Ibu Maria Goretti. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Bisa di-unmute, Ibu. Sudah saya ini kan. Ibu Maria Goretti, apakah akan menanyakan? Enggak jadi. Oke, barangkali enggak jadi, Romo, karena sudah diberi kesempatan sebetulnya. Bapak, Ibu, dan Suster Romo yang kebetulan bersama kami saat ini, kita sudah sampai di ujung pertemuan. Saya kira kita sudah belajar sangat banyak dari Romo tentang menghadirkan guru pembelajar. Dan fokusnya adalah, kalau saya menangkap, salah satu yang saya ketahui adalah meletakkan hati, Romo, ya, meletakkan hati supaya kepada anak, supaya anak bisa tumbuh berkembang. Jadi hati kita sebetulnya ada di mana. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Romo Basilius Ediwianto PR. Kita sudah belajar banyak, dan Ibu, Bapak, Suster semua yang sudah bergabung. Tadi ada yang bertanya, Romo, tentang materi yang Romo paparkan, apakah boleh Boleh. Boleh, Romo, nanti ya? saya sampaikan ke Pak Budi ya. Baik. Baik, Ibu, Bapak, nanti saya upload di website kami. Silahkan untuk tadi sudah saya tuliskan alamatnya, nanti bisa diambil di sana. Dan juga ada webinar-webinar lain, materi di sana juga dipersilahkan kalau Bapak Ibu menghendakinya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat demi perkembangan pribadi anak-anak kita semua, anak kita yang kita
titipkan Tuhan kepada kita, jadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama, terima kasih. Ya. Oke, beberapa sudah keluar.